Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B dari kelas K013 ingin mempresentasikan mengenai exercise week 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Cika Mahaila Putri Nugroho dengan NPM akhir 047, Prakasa Daniswara dengan NPM akhir 147, Ramadina Sebu Zakia dengan NPM akhir 233, Anggi Islami Siregar dengan NPM akhir 241, Isnania Adawiyah Nishalaya Ali dengan NPM akhir 268, dan Eksya Aristawati Dwi Aryaningrum dengan NPM akhir 410. Perkenalkan, nama saya Cika Makrela Putri Nugroho dengan NPM 25013010047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada soal E4.9 mengenai income statement with retained earning. Presented below is information related to Tau Ltd for the year 2022. Untuk instructionnya yang A, yaitu prepare an income statement for 2022. Assume that 60,000 ordinary share are outstanding. Jadi caranya untuk menulis income statement pada Tau Ltd. Di sini di judulnya Tau Ltd, kemudian bawahnya income statement, kemudian bawahnya lagi for the year ended December 31, 2022. Nah, di sini pada sales revenue kita menghitung net sale dan cost of goods sold untuk mencari gross profit. Jadi net sale ini sebesar $1.200, kemudian cost of goods sold-nya $780.000. Jadi 1.200.000 dikurangi 780.000 sama dengan 420.000 untuk gross profit-nya. Kemudian menghitung operating expense, kemudian menghitung operating expense. Di sini ada selling expense sebesar 65.000, kemudian administrative expense sebesar 48.000. Jadi 65.000 ditambah 48.000 hasilnya 113.000. Kemudian dari 420.000 pada gross profit dikurangi pada operating expense 113.000, maka hasilnya 307.000. Jadi 307.000 ini adalah operating income sementara. Kemudian kita akan menghitung other income and expense. Di sini ada dividend revenue sebesar 20.000, kemudian ada interest revenue sebesar 7.000, dan worth of inventory due to obsolescence sebesar 80.000. Nah, jadi 20.000 ditambah 7.000 dikurangi 80.000, maka hasilnya 53.000. Nah, kemudian dari hasil operating income sementara yaitu 307.000 dikurangi 53.000 di other income and expense, maka income from operation sebesar 254.000. Kemudian interest expense sebesar 50.000, jadi 254.000 dikurangi 50.000, maka hasilnya 204.000 sebagai income before income tax. Kemudian income tax-nya 69.360. Mengapa bisa? Karena di sini tarif pajaknya 34%, jadi 204.000 dikali 34%, maka hasilnya 69.360. Jadi 204.000 dikurangi 69.360, maka net income-nya sebesar 134.640. Kemudian untuk earning per share, untuk menghitung net income-nya, maka 134.640 ini dibagi 60.000, maka hasilnya
$2,4. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prakasa Daniswara dengan NPM 25013010147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus E4.9 LO 2.3.4.5 income statement with retained earning. Presented below is information related to TAU Ltd for the year 2022. Amount in thousand. Pertanyaannya yaitu prepare a retained earning statement for 2022. Baik, selanjutnya yaitu retained earning statement atau laporan perubahan ekuitas. Jadi di sini dalam laporan perubahan ekuitas terdiri dari beberapa akun. Yang pertama yaitu akun retained earning, net income, cash dividend, dan less correction for depreciation error in 2021. Jadi dalam laporan perubahan ekuitas ini, di sini tuh laporan ini tuh berguna untuk mengetahui apakah laporan ini digunakan untuk lanjutan dari laporan laba rugi. Apakah laporannya laba ruginya itu menghasilkan laba atau menghasilkan rugi? Kalau dia menghasilkan laba, berarti dia menambah saldo di ekuitas. Sedangkan kalau misalnya dia rugi, itu berarti dia mengurangi modal dari pemiliknya. Di sini tuh laporan retained earning statement digunakan untuk mencatat perubahan modal apakah naik atau turun. Di dalam laporan retained earning statement, di sini terdapat ada akun retained earning pada tanggal 31 Desember tahun 2021 sebanyak $980.000. Lalu ada koreksi dari depresiasi yang terjadi pada tahun 2021. $26.400 ini didapatkan dengan nilai depresiasinya sebesar $40.000 dikurangi $13.600. $13.600 ini didapat dengan nilai depresiasi dari barang. Nilai depresiasinya itu dikali sama tax, dikali dengan pajak progresif sebesar 34%, sehingga menghasilkan 13.600. Lalu dikurangi dengan hasilnya 26.400. Lalu ini dikurangi menjadi retained earning yang disesuaikan, yang baru, dengan nominal $953.600. Lalu ada net income dari penjualan perusahaan sebesar $134. Itu ditambah dengan retained earning di 31 Desember. Lalu dikurangi lagi oleh cash dividend, sehingga total dari retained earning di Desember akhir pada tahun 2021 sebesar $908.734,64. Selanjutnya adalah soal E5.14 LO3, yaitu Preparation of Statement of Cash Flows. Pada soal ini terdapat tabel Statement of Financial Position dari Lopez Inc. Pada tabel tersebut itu terdapat perubahan pada akun-akun perusahaan, diantaranya itu pada bagian aset terdapat beberapa akun, yaitu equipment, accumulated depreciation equipment, account receivable, dan cash. Untuk yang bagian equipment itu pada awal tahun atau di tanggal 1 Januari 2022 itu nilainya sebesar $22.000. Sedangkan pada akhir tahun atau di tanggal 31 Desember 2022 itu nilainya sebesar $39.000. Sehingga ini terjadi kenaikan sebesar $17.000. Selanjutnya adalah accumulated depreciation equipment. Pada awal tahun sebesar $11.000 dan di akhir tahun sebesar $17.000, sehingga ini terjadi kenaikan sebesar $6.000. Kemudian account receivable pada awal tahun sebesar $88.000 dan pada akhir tahun yaitu $91.000, sehingga ini meningkat sebesar $3.000. Lalu untuk cash itu pada awal tahun itu sebesar $13.000, sedangkan di akhir tahun sebesar $45.000, sehingga meningkat sebesar $32.000. Jadi total aset pada awal tahun itu adalah $112.000 dan total aset pada akhir tahun adalah $158. Lalu selanjutnya pada exercise 5.14 learning objective 3, yang dimana pada equity and liabilities atau modal dan kewajiban, yaitu share capital ordinary, yang dimana pada awal tahun sebesar $80.000,
dan pada akhir tahun sebesar 100.000 dolar. Artinya ada kenaikan sebesar 20.000 dolar. Lalu ada retained earnings atau laba ditahan, yang dimana pada awal tahun sebesar 17.000 dolar dan pada akhir tahun sebesar 38.000 dolar, yang dimana artinya juga ada 21.000 dolar kenaikan. Lalu selanjutnya ada account payable atau utang, yang dimana pada awal tahun sebesar 15.000 dan pada akhir tahun sebesar 20.000. Ada kenaikan 5.000 dolar. Dan juga net income sebesar 34.000 dolar telah dilaporkan dan pembayaran dividen sebesar 13.000 dolar pada tahun tersebut. Lalu peralatan baru telah dibeli dan tidak ada yang terjual. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya sesuai instruksi pada soal, yaitu Statement of Cash Flows untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk menyusun Statement of Cash Flow ini terdapat 3 bagian, yaitu Operating Activities, Investing Activities, dan Financing Activities. Bagian yang pertama adalah Cash Flow from Operating Activities. Perhitungannya itu dimulai dari net income sebesar 34.000 dolar. Kemudian dilakukan beberapa penyesuaian dengan akun-akun yang tidak berhubungan dengan kas. Yang pertama adalah depreciation expense sebesar 6.000 dolar. Ini ditambahkan karena depreciation ini sifatnya tidak mengeluarkan kas. Lalu dikurangi accounts receivable yang meningkat sebesar 3.000 dolar. Kenapa dikurangi? Karena sifatnya itu mengurangi kas. Kenapa dikatakan sifatnya mengurangi kas? Karena itu perusahaan itu belum menerima kasnya. Kemudian ditambahkan dengan account payable yang meningkat sebesar 5.000 dolar. Kenapa ditambahkan? Karena sifatnya di sini itu menambahkan kas. Kenapa dikatakan menambahkan kas? Karena di sini perusahaan meminjam uang, yang artinya perusahaan itu tidak mengeluarkan kas. Akun-akun yang tidak berhubungan dengan kas tersebut tadi itu dijumlahkan dan menghasilkan 8.000 dolar. 8.000 dolar tersebut kemudian ditambahkan dengan net income sebesar 34.000 tadi, sehingga net cash provided by operating activities-nya itu menghasilkan 42.000 dolar. Lalu, bagian yang kedua adalah cash flow from investing activities, di mana itu terdapat perusahaan itu membeli equipment sebesar 17.000 dolar dan diinformasikan tidak ada penjualan peralatan, sehingga transaksi ini dicatat sebagai penggunaan kas sebesar 17.000 dolar. Jadi, net cash used by investing activities adalah minus 17.000 dolar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada cash flows from financing activities atau berdasarkan kegiatan pendanaan. Sebelumnya diketahui bahwa ada kenaikan pada modal, yaitu 20.000 dolar. Lalu di sini issuance ordinary shares atau penerbitan saham biasa, yaitu 20.000 dolar. Lalu selanjutnya diketahui juga ada pembayaran dividen sebesar 13.000, yang dimana pembayaran tersebut akan mengurangi kas. Lalu payment of cash dividend akan berkurang, yaitu sebesar 13.000. Lalu net cash profit by financing activities atau kas yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan, yaitu sebesar 7.000. Lalu setelah dihitung dari operating activities, lalu investing activities, lalu financing activities akan menghasilkan kenaikan kas sebesar 32.000, yang dimana perhitungannya ialah operating sebesar 42.000, lalu investing min 17.000, lalu financing plus 7.000, yang sebesar hasilnya yaitu 32.000. Lalu diketahui kas pada awal periode ialah sebesar 13.000, lalu pada akhir tahun ialah sebesar 45.000 dolar, yang dimana perhitungannya ialah pada akhir tahun sebesar 32.000, lalu ditambah pada awal tahun yaitu sebesar 13.000, maka akan dihasilkan sebesar 45.000 dolar. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal statement of financial position. Pada soal ini kita dimintai untuk menyusun laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Dari berbagai akun yang telah diberikan, laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama ada aset, adalah seluruh sumber. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aset. Aset adalah sumber
adalah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomi serta dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu current asset dan non-current asset. Current asset dan non-current asset. Current asset atau aset lancar yang dapat digunakan dijual atau dicairkan menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya pada soal berikut. Kas sama dengan 360.000 euro, inventory sama dengan 239.800 euro, trading security 121.000 euro, notes receivable 445.700 euro, income tax receivable sama dengan 97.630 euro, prepaid expenses sama dengan 87.920 euro. Total current asset diperoleh dengan menjumlah seluruh aset lancar tersebut. Non-current asset adalah aset tidak lancar yang digunakan dalam jangka panjang dan tidak mudah dicairkan dalam waktu 1 tahun. Ada di soal berikut, yaitu land sama dengan 480.000 euro, buildings sama dengan 1.640.000 euro, equipment sama dengan 1.470.000 euro, dan yang terakhir ada goodwill sama dengan 125.000 euro. Namun dalam aset tetap terdapat akumulasi depreciation yang harus dikurangi karena menunjukkan penurunan nilai aset. Contohnya, accumulation depreciation equipment sama dengan 292.000 euro. Yang kedua ada accumulation depreciation builds sama dengan 270.200 euro. Nilai bersih aset tetap dihitung dengan net asset sama dengan asset cost dikurangi accumulation depreciation. Selanjutnya saya akan menjelaskan liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar pada waktu tertentu di masa depan. Liabilitas dibagi menjadi dua kategori, yaitu current liabilitas atau kewajiban jangka pendek, di mana kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pada soal berikut berisi account payable sama dengan 490.000 euro. Terus yang kedua payroll tax payable sebesar 177.591 euro. Income tax payable 98.362 euro. Yang keempat notes payable to bank 265.000 euro. Yang terakhir rent payable atau short term sama dengan 45.000 euro. Jadi total current liabilitasnya otomatis 1.075.953 euro. Long term liabilitas kewajiban jangka panjang di mana kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya bonds payable sebesar 285.000 euro. Terus yang kedua ada unsecured notes payable sebesar 1.600.000 euro. Yang ketiga ada long term rental obligation sama dengan 480.000 euro. Total long term liabilitas adalah 2.365.000 euro. Jadi total liabilitas diperoleh dari total liabilitas sama dengan current liabilitas ditambah long term liabilitas. Jadi totalnya 3.440.953 euro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik perusahaan atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban. Komponen ekuitas pada soal adalah share capital ordinary sama dengan 200.000 euro. Yang kedua ada share capital preference
sebesar 150.000 euro. Yang terakhir ada retained earnings sebesar 713.897 euro. Retained earnings adalah laba perusahaan yang tidak dibagi menjadi dividen, tetapi disimpan untuk pengembangan usaha. Jadi total equity-nya atau ekuitasnya yaitu 1.063.897 euro. Laporan posisi keuangan mengikuti persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Pada soal ini total liabilitas sama dengan 3.440.000 euro. 3.440.953 euro. Total equity-nya atau ekuitasnya sama dengan 1.063.897 euro. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya itu pasti 4.504.850 euro. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa seluruh aset perusahaan biayai oleh utang dan modal pemilik. Jadi kesimpulan saya menjelaskan dari soal ini, kita dapat memahami bahwa laporan posisi keuangan digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dengan mengelompokkan akun menjadi aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, liabilitas menunjukkan kewajiban yang harus dibayar, sedangkan ekuitas menunjukkan hak pemilik perusahaan. Ketiga komponen tersebut harus memenuhi persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah liabilitas ditambah ekuitas. Jika persamaan tersebut seimbang, maka laporan posisi keuangan telah disusun dengan benar. Jika tidak seimbang, berarti ada yang salah atau tidak balance. Baik, di sini sudah tersedia laporan posisi keuangan dari Montoya SA. Montoya SA Statement of Financial Position Desember 2022 atau untuk tahun yang berakhir pada tahun 2022. Nah, jadi pada laporan posisi keuangan ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada bagian aset dan juga bagian liabilitas dan ekuitas. Seperti yang sudah kita tahu, untuk persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas dan juga ekuitas. Ini artinya total dari aset dan juga total liabilitas ditambah dengan ekuitas itu harus sama atau sejajar. Nah, bisa kita lihat di sini untuk total aset dan total liabilitas dan ekuitas Montoya SA ini sudah sama, sebesar 4.504.850 euro. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai detail isi dari aset dan juga isi dari liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada bagian-bagian dari aset. Nah, aset sendiri ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada aset lancar atau current asset dan juga non-current asset atau aset tetap. Pada Montoya SA terdapat akun-akun pada current asset dan juga non-current asset. Nah, pada current asset itu terdapat cash sebesar 360.000 euro, ada trading securities atau surat berharga untuk diperdagangkan sebesar 121.000 euro, ada notes receivable atau wesel tagih sebesar 445.700 euro, kemudian ada inventory atau persediaan sebesar 239.800 euro, ada income tax receivable atau piutang pajak sebesar 97.630 euro, dan yang terakhir ada prepaid expense atau beban dibayar di muka sebesar 87.920 euro. Sehingga diperoleh total current asset atau total aset lancar sebesar 1.352.050 euro. Dan selanjutnya ada non-current asset pada Montoya SA. Yang pertama ada land atau tanah sebesar 480.000 euro, ada buildings atau bangunan sebesar 1.640.000 euro, kemudian ada accumulated depreciation building atau akumulasi penyusutan bangunan. Jadi mengapa ini ada tanda minusnya? Dikarenakan untuk akun penyusutan itu merupakan akun kontra. Jadi bisa dibilang saldonya itu akan mengurangi jumlah dari aset kita. Nah, maka dari itu diberikan tanda minus. Kemudian ada equipment atau peralatan sebesar 1.470.000 euro,
Ada accumulated depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan. Ini juga sama, merupakan akun kontra yang nantinya akan mengurangi aset kita. Dan yang terakhir ada goodwill sebesar 125.000 euro. Sehingga diperoleh total non-current aset sebesar 3.152.800 euro. Nah, untuk total dari current asset dan non-current asset ini akan dijumlahkan dan akan mendapatkan total aset sebesar 4.504.850 euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksya Istawati dari Ningrum dari NPM akhir 410. Jadi di sini saya akan membahas tentang liabilitas dan ekuitas. Jadi liabilitas itu adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Kewajiban ini muncul karena perusahaan menerima barang, jasa, atau pinjaman. Contoh kewajibannya yaitu utang kepada supplier, utang bank, pajak yang belum dibayar, sewa yang masih harus dibayar. Liabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada current liabilitas atau kewajiban jangka pendek. Kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi jawaban dari tabel itu yang masuk ke current liabilitas yaitu account payable sama dengan 490.000 euro, income tax payable sama dengan 98.000 euro, 98.362 euro. Terus selanjutnya notes payable to bank 265.000 euro, rent payable atau short term yaitu 45.000 euro, dan yang terakhir payroll tax payable sama dengan 177.591 euro. Dan cara menghitung total current liabilitas yaitu semua kewajiban jangka pendek itu ditotal, dan totalnya 1.075.953 euro. Dan yang kedua ada long term liabilitas atau kewajiban jangka panjang, kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jawaban dari tabel tersebut yaitu ada bonds payable sejumlah 285.000 euro, dan unsecured notes payable sebesar 1.600.000 euro, dan yang terakhir ada long term rental obligation sejumlah 408.000 euro. Cara menghitung total long term liabilitas yaitu semuanya ditotal, dan totalnya 2.365.000 euro. Selanjutnya total liabilitas sama dengan current liabilitas ditambah sama long term liabilitas. Untuk total liabilitasnya, kewajiban perusahaan dihitung dengan menjumlahkan total liabilitas sama dengan current liabilitas ditambah dengan long term liabilitas sama dengan 1.075.953 euro ditambah dengan 2.365.000 euro, jadi sama dengan 3.440.953 euro. Pengertian dari ekuitas yaitu ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban, yang artinya equity menunjukkan beberapa kebagian perusahaan yang harus benar-benar dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham. Komponen equity pada tabel yaitu share capital atau ordinary sejumlah 200.000 euro, dan share capital preference yaitu 150.000 euro. Yang terakhir retained earnings yaitu 713.897 euro. Jadi cara menghitung total ekuitasnya 200.000 euro ditambah 150.000 euro ditambah dengan 713.897
713.897 euro, jadi sama dengan 1.063.897 euro. Jadi total liabilitas dan ekuitas rumusnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi 3.440.953 euro tadi ditambah dengan 1.063.897 euro sama dengan 4.504.850 euro, sehingga totalnya 4.504.850 euro. Jadi kesimpulannya, liabilitas yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain terdiri dari current liabilitas jangka pendek dan long term liabilitas jangka panjang. Total liabilitas tadi 3.440.953 euro. Dan equity atau ekuitas yaitu hak pemilik atas perusahaan terdiri dari share capital, retained earnings, yaitu total equity-nya 1.063.897 euro. Persamaan akuntansinya rumusnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau equity. Asetnya 4.504.850 euro sama dengan 3.440.953 euro ditambah sama ekuitasnya tadi 1.063.897 euro. Persamaan ini menunjukkan bahwa semua aset perusahaan dibiayai oleh utang dan modal pemilik. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.